Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di video pembelajaran tentang pengertian, pengaruh, jenis, dan manfaat gaya. Kelas 4 pada muatan IPA, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, tentunya masih di Melsi Channel. Yang baru bergabung, dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Yuk kita amati gambar berikut. Yang pertama, seorang yang sedang mendorong gerobak sehingga gerobaknya bisa berpindah tempat. Yang kedua, seorang yang sedang mengendarai sepeda motornya. Tentunya ada gesekan dengan bagian permukaan ban dengan jalan. Yang terakhir, adanya benda jatuh, buah jatuh ke halaman. Kira-kira mengapa demikian? Ketika gambar itu, peristiwa itu terjadi tentunya karena adanya gaya. Sebetulnya apa gaya itu? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Berikut adalah pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Contoh, ketika kita mendorong gerobak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang terakhir adalah gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Agar lebih paham, kita ikuti berikutnya. Jenis gaya dan contohnya. Yang pertama, gaya otot. Misalkan kerbau menarik pedati. Yang kedua, ketika kita mengangkat atau menggendong bayi. Berikutnya, gaya gravitasi bumi. Buah jatuh ke tanah atau kita melempar benda, uang ke atas, benda itu jatuh kembali. Yang ketiga, gaya pegas ketika bermain panahan. Yang keempat, gaya magnet. Adanya paku yang bergerak mendekat ketika didekati magnet. Yang kelima adalah gaya listrik. Penggaris plastik dapat menarik serpihan setelah digosok-gosokkan ke rambut. Terakhir adalah gaya gesek. Sepeda berhenti melaju ketika direm. Itulah beberapa contoh jenis gaya. Yuk kita simak. Yang pertama tentang gaya, yang itu tentang gaya otot. Amati gambar tersebut. Apa yang dilakukan seseorang itu tentunya karena adanya gaya otot. Apa sebetulnya gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh tubuh. Adanya otot-otot tubuh kita atau tubuh hewan. Contoh misalkan mendorong gerobak, menendang bola ketika kita bermain tarik tambang, ketika sapi atau kerbau menarik pedati. Kira-kira apa saja pemanfaatan gaya otot? Yang pertama, misalkan menambah kecepatan bola ketika menendang bola yang sedang menggelinding. Manfaat kedua adalah dapat menggerakkan benda. Yang ketiga, manfaat ketiga menghentikan gerakan benda. Keempat, mengubah bentuk benda. Ketika bermain plastisi, kita lanjut. Yang keempat, mengubah bentuk benda. Yang kelima, memindahkan benda. Yang keenam, mengurangi kecepatan benda. Kita bahas selanjutnya adalah gaya listrik.
Ini adalah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga kita. Apa gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek yang bermuatan yang berada dalam medan listrik. Berikutnya, gaya listrik berlaku untuk dua muatan listrik. Gaya yang memiliki atau bermuatan listrik. Semua benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif yang kita kenal dengan proton dan muatan negatif yang kita kenal elektron dalam jumlah yang sama. Berikut adalah jenis gaya listrik. Yang pertama adalah listrik statis, yang kedua adalah listrik dinamis. Apa listrik statis dan apa listrik dinamis? Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap, yang makanya dikenal tetap statis. Contoh, gaya listrik statis pada penggaris listrik atau hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris listrik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris. Itu contoh listrik statis. Atau yang kedua, ketika adanya petir pada saat musim hujan. Itu juga menimbulkan adanya listrik, namun itu masih listrik statis yang tidak mengalir dalam waktu sementara. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis ini dapat diamati dari kegiatan mematikan lampu, menyalakan lampu dengan menekan bagian saklarnya. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, tidak akan terjadi aliran listrik. Bagaimana tentang aliran listrik itu sendiri? Kita mengenal satuannya adalah satuan ampere yang kita beri simbol dengan A. Tegangan listriknya adalah tegangan listrik volt, kita sebut dengan volt, kita singkat. Kebutuhan konsumsi daya listrik watt ini disebut dengan watt. Misalkan sehari penggunaan kita bisa mencapai 10, 30 atau lebih tergantung pemakaian kita. Semakin berjumlah pemakaian, jumlah daya listrik dalam watt kita semakin bertambah. Berikutnya kita akan belajar tentang perubahan energi. Berikut adalah penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contoh ketika kita melakukan charger pada baterai HP atau aki mobil acu. Berikutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Salah satu contoh adalah ketika kita menyalakan kipas angin. Terakhir, berikut yang keempat adalah energi gerak menjadi energi panas. Sepeda motor berjalanan jauh. Awalnya sepeda motor tidak panas, lama-lama akan menghasilkan energi panas. Karena apa? Adanya gerakan. Masih dalam perubahan energi listrik. Berikutnya adalah energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Ini contohnya adalah panel surya yang sering kita temukan di pinggir jalan. Ini adalah memanfaatkan energi cahaya
Yang kedua adalah energi gerak menjadi energi bunyi saat kita menabuh gendang. Berikutnya, energi kimia menjadi energi panas terdapat pada makanan yang kita konsumsi dalam sehari-hari. Sifat dan jenis magnet berikutnya. Apa itu magnet dan bagaimana sifatnya? Sifat magnet adalah yang pertama, magnet dapat menarik benda. Yang kedua, medan magnet membentuk gaya magnet. 3. Magnet memiliki dua kutub. Kutub magnet tidak sesama, tarik-menarik, dan yang sesama akan tolak-menolak. Sifat magnet dapat hilang. Kutub magnet di sini terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Apa magnet itu? Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda yang lain. Tetapi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Biasanya yang mengandung logam atau besi. Berikut adalah jenis dan bentuk magnet. Yang pertama adalah magnet alam. Jenis magnet yang sudah memiliki sifat magnet secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh Gunung Ida Magnesia yang berada di Madinah. Berikutnya adalah magnet buatan, magnet yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan magnetit kuat. Dan ini adalah contoh bentuk-bentuk magnet. Ada magnet silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Selanjutnya adalah gaya gesek. Amati pengemudi ini. Tentunya saat mengendarai mobil, sepeda motor, adanya gesekan antara ban dengan bagian jalan, yaitu aspal. Apa gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya gesek itu terdiri dari dua, yaitu gaya gesek statis yang kita kenal dengan gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam. Yang kedua adalah gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada keadaan berubah. Terus, apa gaya gesek? Gaya yang timbul akibat persentuhan langsung dua permukaan benda dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah benda. Itulah gaya gesek. Apa keuntungan dan kerugian gaya gesek? Keuntungan dan kerugiannya adalah yang pertama, gaya gesek permukaan ban dan jalan. Yang kedua, gaya gesek antara kampas rem dengan cakram rem. Yang ketiga, gaya gesek antara amplas dengan kayu. Gaya gesek antara sarung tangan penjaga gawang dengan bola. Itu adalah mempunyai keuntungan dan kerugian. Kira-kira apa saja yang kerugian? Gaya gesek antara bagian mesin kendaraan membuat mesin cepat aus. Yang dua, gaya gesek dengan permukaan ban jalan yang kasar. Yang terakhir adalah gaya gesek antara ban sepeda dengan jalan berpasir sehingga sepeda lebih lambat untuk dikayuh. Bagaimana cara mengurangi gaya gesek? 1. Memberikan pelumas pada permukaan. Yang kedua, memperlicin permukaan. Ini adalah cara mengurangi gaya gesek. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.